Inilah cerita misteri bersambung. Cari tangkup bagian terakhir dalam episode Sumur Tua, ditulis Masrullah Faqih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Pikiran Ugi masih terngiang-ngiang dengan kalimat yang diucapkan Mbah Tio saat kematian Sakir. Sumur kuwi bakal dadi kedung nyawa jarik tangkup tekan 40 dina utawa dhisik nyawane. Sepeninggal anak dan istrinya yang sementara memilih pindah ke rumah mertuanya, Ugi sangat terbebani rasa takut mengingat sumur tempat Sakir mengakhiri nyawanya sendiri tepat berada di sebelah rumahnya. Meski sudah 2 kali melihat sosok Sakir setelah meninggal, rasa takut Ugi tetap saja bergelayut, seperti halnya sore itu, di mana dirinya yang dalam 2 hari selalu pulang dalam keadaan waktu masih terang, namun karena tuntutan pekerjaan, hari itu mengharuskan dirinya pulang menjelang surup. Sejenak pikirannya teralihkan oleh hal lain ketika memasuki kamar mandi yang berpagar tembok setinggi leher. Tak ada pikiran pada sosok Sakir, tak ada rasa takut hadir sebelum nyaring suara burung-burung hitam tiba-tiba muncul, terbang berputar di area sumur tua. Tak lama 3 burung berwarna hitam legam itu hinggap di atas beton cincin sumur, terus bersuara menyaut sembari mengibas sayap masing-masing. Tergesa Ugi mengguyurkan air dari bak mandi ke tubuh, segera mengakhiri dan buru-buru meninggalkan kamar mandi yang terletak di belakang rumahnya menyempal berbentuk huruf L. Sampai di kamar, tiba-tiba Ugi terdiam. Wajahnya datar, dadanya berdegup kencang, menyesap aroma amis pekat yang entah dari mana sumbernya. Cepat Ugi berganti pakaian, segera mengambil kendaraan berniat menuju rumah Mbah Tio. Tiba di halaman, suasana alam sudah berselimut gelap, menambah rasa takut Ugi sebab tak hanya aroma amis yang menyeruak, tapi beriring bau wangi kembang Kamboja. Hanya beberapa menit untuk Ugi sampai di rumah Mbah Tio. Pencahayaan terang di ruang tamu melegakan perasaan Ugi, yakin jika sosok sesepuh desa ada di rumah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 3 ketukan dan salam memunculkan seraut wajah tua dari dalam. Tatapan berwibawa membaur dalam kerutan kulit mulai mengendur. Ugi kemudian duduk setelah dipersilahkan, tepat menghadap Mbah Tio. Diawali dari nyala korek membuat kelukan asap rokok kretek berbungkus warna merah, Mbah Tio mendengarkan cerita Ugi. Rasa kaget Ki, iku ngono tandane bakal dimulai. Wengi iki utawa sisuk awakmu bakal krungu lelayon, ucap Mbah Tio menanggapi cerita Ugi. Apa awakmu gak ndelok pas Selasa muring-muring neng kene terus bali? Sambung Mbah Tio bertanya. Ugi hanya menggeleng, tak mengerti dengan maksud ucapan Mbah Tio. Nek awakmu iso ndelok, waktu bali kae Lasa bonceng Sakir, ujar kembali Mbah Tio dengan wajah tenang. Berbeda dengan Ugi, sebentar rautnya menegang dan berubah pucat, membayangkan sosok Sakir di belakang Loso. Ia pun menggeser duduknya mendekat ke arah Mbah Tio. Manakala gemuruh di langit memberi isyarat akan menurunkan berkah, tetapi bagi Ugi hal itu justru menambah tebal ketakutan. Kebeneran iki Ki, tolong terno aku ning desa sebelah, enek perlu sithik.
Ucap Mbah Dio seakan ingin mengalihkan pembicaraan. Kapan, Mbah? Tanya Ugi dengan nada sedikit ragu. Saiki mumpung urung niba udane. Jawab Mbah Dio seraya bangkit dari kursi. Ugi tak bisa menolak. Ia pun ikut bangkit dan melangkah lebih dulu menuju kendaraan roda 2-nya yang terparkir di halaman. Sekitar 500 meter melaju, rintik hujan mengiringi kepergian Ugi dan Mbah Dio. Merasa tak terlalu deras, keduanya sepakat untuk menerobos. Hingga tiba di Bulak akan masuk ke desa sebelah, kendaraan Ugi terhenti mendadak manakala terlihat seseorang berdiri di tengah jalan sambil melambaikan tangan. Ugi pun segera turun dari kendaraan menyusul Mbah Dio yang lebih dulu. Sedikit terkejut mengetahui bila sosok yang mengedekannya adalah Fajar, menantu Meni. Dengan deru nafas tak teratur dan terbata, Fajar menceritakan asal mula dirinya bisa sampai di tempat itu. Mbah Dio yang tanggap pun segera menyuruh Ugi mengantar Fajar pulang dan membatalkan urusannya. Setiba di rumah Meni dan hanya berhenti di pinggir jalan, Ugi dan Mbah Dio menurunkan Fajar. Tanpa basa-basi atau menunggu keduanya, kemudian berlalu kembali ke rumah Mbah Dio. Ngerti sing diceritakno Fajar ki? Mbah Dio setelah masuk dan kembali duduk seperti awal. Lagi-lagi Ugi hanya menggeleng meski ada sedikit yang dirinya pahami. Artine kuwi wengi iki Sakir mulai ngawali sekolah dhisik. Sambung Mbah Dio sedikit menjelaskan. Ugi terkesiap, sepintas pikirannya membayangkan sosok Loso, ucapan Loso saat memarahinya, kemudian membayangkan perlakuan pada sosok Sakir yang sering dirinya lihat dan dengar saat masih hidup, menjadi bahan ejekan serta umpatan ketika berbuat salah. Mulya kono Ki, aku meh melek dhewe ning kamar. Rasa wedi, tatakno mentalmu. Sakir gak bakal nyilakane awakmu. Misalnya nek opo wae jar kira sambuk gagas. Mbah Dio memberi perintah juga nasihat. Dengan terpaksa Ugi pun pulang menerobos rintik hujan yang semakin deras. Merasai hawa beda di samping dingin sedari mulai tikungan menuju halaman rumah. Rindingan kemudian tak mampu Ugi tahan dan segera mulai menjalar. Kala matanya menangkap bayangan di lahan kosong bekas rumah Sakir dan Meni berjalan menuju rumah tua. Tetapi kali ini tak hanya satu. Ugi melihat dua bayangan melangkah berjarak antara depan dan belakang. Setiba di halaman, Lamat Ugi mendengar suara melolong pelan, meminta tolong. Saat itu antara takut dan penasaran berperang di benak Ugi, yang akhirnya terkalahkan rasa penasaran, mengingat suara memelas berasal dari arah dalam bekas rumah berjarak 10 meter dari sumur. Duduk sebentar, Ugi lalu masuk ke dalam kamar. Tak ada lagi bau amis, semua tampak biasa dan normal. Kemudian ia pun merebahkan tubuh seraya memastikan suara meminta tolong sirna. Namun belum sampai terlelap, lagi-lagi Ugi harus melebarkan matanya. Tolong! Tolong! Keras suara benturan yang disertai suara serak meminta tolong. Ugi yang tersentak tak sadar bangkit dan berjalan menuju belakang. Sampai di ambang pintu Ugi sejenak ragu, tapi akhirnya tetap membuka sedikit, mengintai ke arah luar, memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai di ambang pintu Ugi sejenak ragu, tapi akhirnya tetap membuka sedikit, mengintai ke arah luar, memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sangat aneh dirasa Ugi, manakala di dalam bekas rumah yang tinggal puing reruntuhan, matanya sangat jelas bisa melihat
Padahal waktu sudah terbilang malam dan juga mendung tipis merata masih menghampar di langit. Dari dalam rumah itu tampak sesosok lelaki bertubuh tinggi, tengah menyeret seorang lelaki lebih pendek bertubuh tambun. Berkali-kali lelaki yang memakai baju batik lengan panjang membenturkan kepala lelaki tambun ke lantai tanah, kemudian menarik dengan kain jarik yang dililitkan pada leher, menyeret maju 3 langkah, membenturkannya lagi berulang-ulang sampai berkali-kali. Kejadian ini baru berhenti ketika sampai di tepian sumur kerek. Lolongan meminta ampun selalu keluar dari mulut lelaki tambun. Apalagi saat tubuhnya yang berbungkus kain putih memocong terdorong separuh hampir terjungkar ke dalam sumur. Lintihan suaranya semakin begitu menyayat. Tolong! Antara takut, tegang berkumpul di benak Uki menyaksikan pemandangan tak biasa yang terjadi di tempat dulu Syakir juga mengalami tekanan batin sewaktu masih hidup. Hal itulah yang membuat Uki tak sedikit pun merasa iba kala tahu lelaki tambun itu adalah Loso, kakak ipar Syakir sendiri. Uki yakin dengan apa yang ia lihat adalah bentuk balas dendam Syakir. Dirinya juga tahu jika sewaktu hidup Syakir tak mampu melawan, saat ia dihina, dicaci, bahkan disakiti secara fisik oleh Loso. Tak hanya sekali dulu Uki melihat secara langsung bagaimana Syakir diperlakukan tak manusiawi oleh keluarga Menik, terutama Loso. Semakin menggila ketika orang tua Menik yang memilihkan Syakir menjadi suaminya meninggal, penderitaan Syakir semakin berat. Ampun, balik nih aku. Rintihan serak dari Loso terus memohon, memelas, terdengar sangat jelas di telinga Uki yang masih tegak berdiri menonton hal mengerikan luar biasa itu. Tak lama suara bergedewum disertai pekikan menutup lolongan Loso. Disambut lengkingan 3 burung hitam yang Uki lihat sore tadi, menyertai sinisan dan tatapan tajam dari sosok Syakir. Tak berselang lama, Uki menutup pintu dan melangkah, merasa sangat ngeri sampai mengakibatkan tubuhnya lemah. Tetapi dari hal itu, rasa takutnya sedikit mulai terkikis. Dirinya yakin semua kejadian yang awal membuatnya ketakutan adalah sebuah balas dendam dengan jalan serta cara berbeda. Uki pun menegarkan metalnya. Walau dalam hati tak membenarkan semua itu, tetapi dirinya juga tak bisa mencegah atau menghakimi yang dilakukan oleh Syakir. Terbayang kembali di pikiran Uki masa-masa Syakir hidup yang hampir setiap hari bersamanya kala bekerja, di mana ia juga pernah mengabdikan tenaganya bebarengan Syakir sewaktu sama-sama lajang pada Pak Suryo atau biasa dipanggil Pak Sur, orang tua dari Menik, Loso, Hadi, Takim, dan Simo. Dulu pikirnya Syakir bernasib mujur ketika Pak Sur memilih Syakir untuk menjadikan menantu. Tetapi setelah beberapa tahun menikah, atau tepatnya saat Pak Sur pensiun berkecimpung di area perkebunan dan pabrik penggilingan padi, serta mulai memberikan kebun-kebun karet puluhan hektar pada 4 anak lelakinya untuk dikelola, dari situlah kesengsaraan Syakir dimulai. Keempat anak lelaki Pak Sur memang sejak awal tak menyukai dan tak menyetujui Syakir menjadi adik ipar mereka. Selain Syakir hanya seorang buruh dari perantauan, juga statusnya yang tak sepadan menjadi alasan utama mereka. Sewaktu Pak Sur mengelola satu rumah dengan Menik dan Syakir, tak satu pun dari mereka berani berucap kasar, apalagi sampai menyakiti. Sebab selalu dibela, dilindungi oleh bapak mereka sendiri. Pak Sur sendiri menyukai Syakir karena kejujuran dan uletnya dalam bekerja, bijaksana dan juga sangat bertanggung jawab. Menik awalnya sebagai seorang gadis penurut dan pendiam.
Ia menerima pilihan orang tuanya yang memang dirasakan tak salah memilihkan Syakir sebagai suami. Hampir 5 tahunan Menik merasakan bahagia hidup bersama Syakir dan orang tuanya seatap di rumah Prabon. Bukan saja karena Syakir sangat baik dan tak pernah neko-neko, tetapi juga ia mampu merawat orang tuanya. Apalagi ketika jarak 1,5 tahun pernikahan mereka, Lika putri kecilnya lahir. Keceriaan selalu terpancar dari wajah seisi rumah setiap hari. Namun saat Pak Sur, orang tuanya meninggal, hanya berselang beberapa bulan, satu persatu petaka, fitnahan beruntun menghancurkan kehidupan Syakir dan Menik yang bersumber dari 4 orang saudara sekandungnya sendiri. Nah, itulah kisah tentang Cari Tangkup yang ditulis oleh Masruro Fakih. Saya Ki Banu Asmoro mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada penulis yaitu Ustadz Masruro Fakih dengan ceritanya Cari Tangkup ini. Dan ini tentunya memberikan pelajaran buat kita semua untuk tentunya mari kita bersama-sama hidup rukun bersama keluarga atau mungkin orang lain. Dan tidak ada rasa iri dan kedengkian di hati kita terhadap siapapun. Mohon maaf untuk seluruh jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Andai kata ada salah kurang dari saya, karena kesempurnaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di cerita bersambung, cerita-cerita misteri selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Jimat Sajian Malam Jumat.